Jakarta, awal tahun 2023. Perkenalkan, namaku Ardi. Umurku 25 tahun dan aku adalah seorang pria yang berasal dari Madiun. Sudah 3 tahun lamanya aku merantau di Jakarta. Dan saat pertama kali datang ke ibu kota, aku pun menumpang tinggal di sebuah rumah kontrakan pamanku yang terletak di dekat Pasar Kebayoran Lama. Dengan berbekal ijazah SMA serta sertifikat pelatihan lainnya, aku pun mencoba peruntunganku di ibu kota dengan melamar ke berbagai perusahaan yang berada di Jakarta. Setelah 2 bulan lamanya aku berjibaku dengan kerasnya ibu kota, akhirnya aku pun diterima bekerja pada salah satu perusahaan ternama di Jakarta. Posisi yang kutempati kala itu adalah staf keuangan. Ya, walaupun ijazahku hanya SMA, tetapi aku sangat mengerti akan pembukuan, raca, jurnal, dan lain-lainnya. Ditambah lagi kemampuan bahasa Inggrisku yang lumayan bagus, karena memang setelah lulus sekolah, aku mengikuti les bahasa Inggris di tempat asalku di Madiun. Saat itu setelah 10 bulan aku bekerja, akhirnya aku pun memutuskan untuk pindah dari kontrakan pamanku karena aku berpikir saat itu adalah saat yang tepat untuk aku belajar hidup mandiri. Hingga tak terasa sudah 2 tahun lamanya aku keluar dari kontrakan pamanku dan mencoba untuk hidup mandiri. Saat ini aku tinggal di kos-kosan yang terletak di bilangan Jakarta Selatan, yang letaknya memang lebih dekat dengan kantorku dibandingkan kontrakan pamanku dulu. Di hari itu, aku baru saja berkemas dan bersiap-siap untuk pergi bertugas ke kantor cabang kami yang terdapat di kota Bandung. Ya, aku memang sering mendapat tugas untuk keluar kota. Biasanya di akhir pekan dalam minggu keempat di setiap akhir bulannya, aku bertugas ke kantor cabang kami yang berada di Bandung untuk melakukan stock of name. Aku pun berangkat pada minggu malam agar Senin sorenya aku sudah bisa berada di Jakarta lagi. Waktu kala itu sudah menunjukkan jam setengah 11 malam. Ojek online yang aku pesan pun kala itu sudah terdengar suara motornya dari arah pagar depan kosanku. Saat itu aku akan menuju kantor pusatku yang berada di daerah Cilandak, karena memang di sana sudah ada Pak Wito yang memang sudah menungguku untuk mengantarkanku ke Bandung. Dikala aku akan beranjak pergi, aku memperhatikan jika kos-kosan suasananya agak sepi. Kebetulan hari itu adalah hari Minggu, jadi beberapa penghuni kos tidak ada di kamarnya. Kebanyakan dari mereka akan pulang kampung halamannya di Bogor. Ada juga yang hangout ke mal-mal terdekat di sekitaran Jakarta Selatan. Saat itu nampak seorang driver ojek online yang terlihat parubaya memarkir kendaraannya di depan gerbang kosku. Wajahnya terlihat datar tanpa sapaan saat aku mulai menanyakan apakah benar ini adalah orderan yang aku pesan. Tatapannya juga seperti kosong, mungkin dia lelah setelah seharian narik, begitu pikirku kala itu. Dan tanpa banyak bicara, aku pun mulai naik ke motornya dan kami pun mulai beranjak pergi. Sekitar 100 meter aku pun mencoba mengajaknya berbicara, sekedar untuk memecahkan suasana agar selama perjalanan tidak begitu kaku. Sesekali dia terlihat mengangguk dan menjawab dengan suaranya yang serak. Aneh sekali. Tidak pernah sebelumnya aku mendapatkan driver ojek online sedingin ini. Yang ku tahu nama driver ojek online ini adalah Pak Supri. Ini ku ketahui dari pesananku tadi. Hingga tak berapa lama aku pun tersentak dengan sebuah pertanyaan dari Pak Supri yang tiba-tiba dia berkata, Mas pernah masuk ke kawasan angker nggak? Tanya Pak Supri. Aku cukup kaget dengan pertanyaan Bapak ini. Belum pernah Pak. Memangnya kenapa ya? Tanya aku kembali. Bapak itu pun memperlambat laju motornya dan dia mulai menceritakan kejadian yang baru saja dia alami di hari sebelumnya. Sebagai penumpang yang baik, aku pun mencoba mendengarkan semua ceritanya dengan seksama. Ya, hitung-hitung hiburan selama perjalanan menuju ke kantor, pikirku dalam hati. Jadi menurut penuturan Pak Supri, 3 hari yang lalu sekitar pukul setengah 12 malam, Pak Supri kala itu sudah bersiap untuk pulang. Ya, narik ojek online seharian hingga malam cukup melelahkan dan menguras banyak tenaga. Kala itu dia benar-benar hanya ingin pulang dan menghitung hasil ojeknya hari itu. Namun karena lupa mematikan aplikasi,
sebuah orderan pun akhirnya masuk. Ya, orderan itu dari seorang anak muda yang posisinya berada tidak jauh dari tempat Pak Supri berhenti. Saat itu posisi Pak Supri berada di kawasan Bendi Raya, sedangkan tujuannya menuju ke jalan perumahan yang ada di Ulu Jami. Dilema, jika orderan itu dia cancel, maka performa Pak Supri akan jelek. Namun jika orderan itu diambil, malam terasa mulai larut dan tujuan dari orderan itu pun tidak terlalu jauh, sekitar 3 kiloan. Dan setelah berpikir beberapa saat, Pak Supri pun akhirnya memutuskan untuk mengambil orderan itu dan menjemput pemuda tadi. "Pak, kita lewat sini saja, di depan belok kanan biar lebih cepat," ucap si penumpang Pak Supri kemarin. "Tapi Mas, itu kan jalan melewati kuburan. Apa nggak sebaiknya lewat jalan utama saja?" terang Pak Supri. "Gak apa-apa Pak, lewat situ aja lebih cepat," ajak si penumpang kembali. Ya, jalan yang akan dilewati Pak Supri adalah lokasi pemakaman umum Tanah Kusir. Bila dilihat melalui Google Map, memang jalan ini bisa memangkas jarak yang sebelumnya berjarak 3 km menjadi 1,5 km. Walaupun ini sebuah pemakaman, namun banyak orang yang melewati TPU ini. Saat itu suasana pun sangat sepi, hanya ada beberapa lampu remang-remang di sudut-sudut taman. Tak banyak kendaraan yang lewat di jalan itu, hanyalah terlihat karangan bunga yang dibiarkan berjajar di setiap sisi kiri dan kanan jalannya. Genangan air pun terlihat memenuhi sudut-sudut jalan, ya karena memang Jakarta baru saja diguyur hujan sore itu dan menyisakan malam yang dingin dan menusuk. Perlahan Pak Supri dan penumpangnya pun mulai memasuki area pemakaman itu dan menyusuri jalan sepi dan dingin. Awalnya tidak ada hal yang ganjil yang dirasakan. Akan tetapi tiba-tiba hawa yang sangat dingin masuk dan seperti menusuk tulangnya dari sela-sela jaket ojek online yang dia pakai. Dingin sekali, lebih dingin dari hawa yang dirasakan sebelum dia masuk ke tempat itu. Pak Supri pun hanya bisa terdiam. Dia merasakan hal yang tidak biasa. Dia terus berpikir apakah sebaiknya putar balik dan mengambil jalur utama. Tapi di sisi lain dia tidak mau mendapatkan komplainan hingga membuat reputasinya buruk karena tidak sesuai dengan apa yang penumpang pinta. Belum sempat kebingungan Pak Supri terjawab, terlihat kala itu ada cahaya yang cukup terang dari lampu-lampu yang berada tidak jauh di depan. Tampak seperti sebuah keramaian. Tapi apa? Pasar malam? Ya memang terdapat beberapa spot-spot untuk para warga berjualan di TPU Tanah Kusir ini, dan biasanya juga menjadi tempat nongkrong anak-anak muda. Letak spotnya berada di ujung jalan TPU Tanah Kusir ini yang bisa menembus jalan ke Ulu Jami hingga Ciledug. Tapi spot itu hanya ramai pada sore hari saja. Entah bagaimana bisa sampai larut malam seperti ini masih ramai. "Wah, ada ramai-ramai. Apa itu Pak?" tanya si penumpang. "Gak tahu Mas, mungkin pasar malam," jawab Pak Supri sekenanya. Pak Supri di sini mulai memperlambat motornya dan mencoba mengamati suasana keramaian itu. Tampak memang seperti pasar malam dan sangat ramai. Ada berbagai macam pedagang kaki lima yang terlihat berjejer dan pengunjung yang berdesakan melewati jalan-jalan di sela pasar malam itu. Namun keramaian itu pun menjadi bertambah aneh saat Pak Supri memperhatikan wajah dari orang-orang yang berada di sana. Pucat semua dengan tatapan yang kosong, dan semuanya memiliki raut wajah dan ekspresi yang sama. Apa sih? Aku masih berpikir keras kala itu dengan apa yang Pak Supri ceritakan. Malam-malam naik ojek online, drivernya menceritakan hal-hal seperti ini. Meskipun suara dia serak, tapi dia menceritakan semuanya dengan sangat jelas. Sejenak terlihat ia mengusap dahinya dan dia mencoba meneruskan apa yang dia ceritakan. Oh my god. Aku ingin komplain sebenarnya, tapi biarlah aku dengarkan saja. Di sini Pak Supri terus melanjutkan ceritanya. Ya, usai melewati pasar malam yang aneh itu, Pak Supri pun bercerita dia dan penumpangnya mulai melewati jalan yang terlihat membingungkan. Beberapa perempatan yang sama pernah dia lalui sebelumnya, seperti melewati jalan yang sama 2 kali. Beberapa jalan juga tak pernah dia temui. Apakah ini jalan baru?
Pak Supri tak berpikir sejauh itu. Dia pun terus memacu motornya ke arah tempat yang ia tuju. Tapi semakin jauh perjalanan, Pak Supri merasa mereka tak pernah bisa meninggalkan tempat itu. Mereka seolah-olah tetap berada di antara taman makam yang berbaris rapi di kiri dan kanan. "Mas, maaf nih, Masnya beneran tahu jalannya gak sih?" tanya Pak Supri. "Saya tahu Pak, tahu banget. Tapi kenapa bisa berubah begini ya?" jawab penumpang itu dengan rasa yang kebingungan juga. "Berubah bagaimana ya?" tanya Pak Supri lagi. "Duh, kok saya jadi gak yakin ya Pak. Tapi setahu saya tidak ada jalan yang mengarah masuk ke sana." "Duh, apa jadi salah jalan ya?" jawab penumpang itu lagi dengan tetap kebingungan. Pak Supri pun berusaha untuk mencari jalan keluar, tapi lagi-lagi mereka pun kembali ke tempat yang sama yang pernah mereka lalui. Seakan-akan mereka berada di dalam sebuah maze raksasa dan tak pernah bisa keluar. Semakin pergi jauh maka akan semakin mendekat dan tidak bisa keluar. Demikian juga dengan Pak Supri dan penumpangnya. Merasa ada yang tidak beres atas kondisi ini, Pak Supri pun berusaha untuk tenang dan meminta penumpangnya untuk tetap tenang juga. "Mas, sepertinya kita sedang berada di dalam wilayah yang tidak wajar," ungkap Pak Supri. "Duh, maksudnya apa ya Pak?" tanya si penumpang. "Gak tahu Mas, saya merasa jika kita sudah melewati perempatan ini sebanyak 7 kali," terang Pak Supri lagi. "Iya juga sih Pak, saya juga ngerasa demikian," sambut si penumpang. "Ya sudah, Masnya tetap berdoa, saya akan tetap fokus mencari jalan," pinta Pak Supri. Si penumpang hanya mengangguk dan mengikuti apa yang Pak Supri minta. Pak Supri sendiri mencoba untuk tetap tenang dan berusaha mencari jalan keluar dari tempat yang aneh itu. Beberapa menit kemudian, Pak Supri pun seperti melihat ujung jalan mengarah ke jalan utama. Ya, sepertinya itu jalan keluar. Dan apa yang dia lakukan pun akhirnya membuahkan hasil. Sedikit lagi mereka akan keluar dari tempat yang sepertinya tak berujung itu. Seperti perjalanan tanpa henti dan seolah-olah berputar-putar di dimensi yang berbeda. Orang-orang yang berada di dalamnya tadi mempunyai raut wajah pucat dengan tatapan nanar tanpa ekspresi. Kembali di sini Pak Supri merasakan rasa dingin yang teramat sangat menusuk hingga ke tulang. Sangat dingin, menembus pori-pori jaket sama seperti pertama kali dia masuk ke jalanan itu tadi. Apakah ini tanda bahwa mereka telah berhasil keluar dari dimensi itu? Sesaat motor yang mereka naiki pun sudah memasuki pinggiran jalan utama. Dan akhirnya mereka pun kembali ke alam nyata. Dengan keringat dingin bercucuran, mereka berdua memastikan lagi apakah benar semuanya sudah menjadi normal. Ya, tidak tampak lagi orang-orang yang bertampang pucat tanpa ekspresi. Benar, alhamdulillah semua sudah kembali normal. "Mas, sepertinya kita sudah berhasil keluar," ucap Pak Supri. "Memangnya tadi kita bagaimana ya Pak?" tanya penumpang itu bingung. "Saya juga nggak tahu. Kita sepertinya tadi berputar-putar saja," ungkap Pak Supri. "Ya sudah Pak, kalau begitu kita lewat jalan utama saja, jangan ambil resiko." "Ya Mas." Tapi ungkap Pak Supri nampak kebingungan. "Tapi kenapa lagi sih Pak?" tanya si penumpang. Kala itu Pak Supri sangat terkejut ketika melihat kenyataan bahwa sebenarnya mereka berdua hanya kembali ke posisi awal pintu masuk TPU. Dan benar-benar tak pernah jauh dari tempat itu. Jalan yang baru saja mereka lewati tadi ternyata adalah jalan yang sama saat pertama mereka masuk ke area taman pemakaman umum. Dan yang lebih mengejutkan, waktu kala itu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. 3 jam lebih mereka tersesat. Sepertinya tidak. Mereka sudah melewati dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Pak Supri hanya merasakan beberapa menit tersesat, tapi pada kenyataannya mereka sepertinya sudah beberapa jam di alam nyata. Apakah benar demikian? Aku yang hanya mendengarkan cerita Pak Supri tadi merasa kurang yakin, karena dari banyak pengalaman yang sudah aku ketahui adalah hanya orang beruntung yang bisa keluar dari lingkaran itu. Selebihnya mereka akan tersesat lebih lama lagi dan mungkin saja tidak bisa keluar. Dan tanpa terasa akhirnya aku dan Pak Supri pun sudah merapat di depan pagar kantorku. Cerita yang sangat seru aku dengarkan dari mulutnya tadi. Lumayanlah untuk menambah hiburan malam ini. Masih dengan tatapan datar dan tanpa ekspresi. Dan setelah aku bayar dan mengucapkan terima kasih, dia pun pergi berlalu begitu saja.
Driver ojek online yang aneh dengan cerita yang aneh, pikirku kala itu. Di parkiran kantor kala itu sudah terlihat Pak Wito yang sudah menungguku dengan gelas plastik yang berisikan kopi hitam. Terlihat juga di sela-sela jarinya rokok Samsu. Nampak Pak Wito duduk di santai di pinggiran taman parkiran. Assalamualaikum Pak Wito, salamku. Waalaikumsalam Mas Ardi, jawab Pak Wito dengan logat Jawa yang cukup kental. Sudah lama nunggu ya Pak? Tanyaku kembali. Wah enggak Mas, saya juga baru sampai. Ini lagi ngopi dulu biar mata fresh, ucap Pak Wito. Setelah menyapa Pak Wito, aku pun langsung menuju ke dalam kantor untuk mengambil beberapa berkas yang akan aku bawa ke kantor cabang yang berada di Bandung. Sebenarnya rencana keberangkatanku adalah jam setengah 12 malam. Tapi karena ada teman kantorku yang ingin menumpang ke Bandung, maka aku dan Pak Wito pun menunggunya. Ya memang tempat tinggal temanku ini agak jauh dari kantor, jadi kami agak lama menunggunya kala itu. Dan setelah waktu menunjukkan pukul 12 malam, akhirnya Nur Aini pun datang dengan diantarkan oleh ojek online. Ya, nama temanku ini adalah Nur Aini. Gadis asli Jakarta ini masih berumur 23 tahun. Posisinya di kantorku berada di divisi personalia. Assalamualaikum semuanya, salam Nur Aini. Waalaikumsalam, jawabku dan Pak Wito. Wih, sama siapa Nur tadi? Pacar ya? Candaku pada Nur Aini. Sembarangan, gua ngojek tuh tadi. Tapi boleh juga sih tukang ojeknya, balas Nur Aini disambut tawa kita bertiga. Yaudah yuk kita jalan, takut keburu pagi di Bandung nanti, ajakku. Tak lama kemudian Pak Wito pun langsung menginjak gas mobilnya yang akan mengantarkan kami ke Bandung. Di dalam mobil aku pun membuka percakapan dengan Nur Aini. Nur, lu ada urusan apa sih ke Bandung? Tanyaku. Biasa dah, urusan kepegawaian, kan kontrakku udah pada mau habis. Terang Nur Aini lagi. Terus nanti pulang ke Jakartanya bareng lagi nggak? Tanyaku. Ya bareng dong, gua nanti bingung baliknya pakai apa. Gua kan gak pernah ke Bandung, pinta Nur Aini. Gimana nih Pak Wito? Mbak Nur minta ditungguin pulangnya, tanyaku kala itu ke Pak Wito. Wani piro, kata Pak Wito pun sembari menggoda Nur Aini. Kami pun tertawa bersama menanggapi perkataan Pak Wito. Singkat cerita perjalanan pun berjalan lancar. Aku duduk di belakang sendiri dan Nur Aini berada di depan dengan Pak Wito. Di perjalanan, karena memang belum mengantuk, kami terus mengobrol sambil mendengarkan musik, juga memakan beberapa cemilan yang kami sudah bawa sebelumnya. Jadi sekedar informasi, perjalanan melalui darat Jakarta ke Bandung atau Bandung Jakarta ini melewati full tol. Jadi untuk mobil dan supirnya harus benar ekstra berhati-hati karena kecepatan mobil akan dimaksimalkan dan konsentrasi pengemudinya dituntut untuk selalu prima. Apalagi kondisinya pada malam hari, jika sudah melewati Cipularang, lampu penerangan itu sangat terbatas. Dan setelah melewati gerbang tol Cilandak, mobil yang kami tumpangi pun langsung meluncur menuju tol Cikampek, yang artinya mobil akan melintas di jalan tol lingkar luar. Setelah sampai di tol Cikampek, kami pun langsung menuju tol Cipularang dan tak terasa kami pun sudah masuk di tol Cipularang sekarang. Kala itu aku sedang mencoba untuk tertidur dan masih sendirian di kursi belakang. Entah kenapa saat itu aku merasakan sangat kedinginan. Aku pun terbangun karena ingin meminta Pak Wito untuk sedikit menurunkan AC-nya. Kulihat Nur Aini kala itu masih terjaga menemani Pak Wito. Kulirik jam di tangan, waktu sudah menunjukkan hampir jam 3 malam. Pak, AC-nya kecilin dong, dingin banget nih, pintaku. Duh, ini udah yang paling rendah loh mas, jawab Pak Wito. Masa sih? Tapi kok dingin banget ya, nggak kayak biasanya. Rasaku pada saat itu sambil mencoba memutar ventilasi AC ke arah yang berlawanan. Mau pakai jaket gua gak? Nur Aini menawari jaketnya. Kalau mau tuh buka aja, di tas gua di belakang ada paling atas jaketnya. Iya dah, gue pinjem dulu ya Nur. Asli nih, dingin banget. Duh, emangnya pada nggak kedinginan? Tanyaku. Enggak sih kalau kita. Ya udah ambil aja jaketnya tuh, jawab Nur Aini. Mas Ardi, Mbak Nur, kita mampir sebentar ke rest area dulu ya di depan. Saya mau ke toilet, udah kebelet, pinta Pak Wito. Oh iya mas, gak apa-apa, mampir aja dulu, jawabku. Dan akhirnya kami pun mampir di sebuah rest area. Saat itu aku melihat situasinya sudah sangat sepi, mengingat memang jam sudah sangat larut malam.
Pak Wito pun langsung mengarahkan mobil ini menuju ke toilet terdekat. Dan saat itu dia memarkirkan mobilnya di bawah pohon yang terlihat cukup besar yang berada di dekat toilet. Pak Wito pun langsung keluar untuk menuju ke toilet untuk menuntaskan hajatnya. Di dalam mobil, Nur Aini kembali bertanya padaku, "Lu jadi pinjam jaket gak sih?" "Oh iya jadi. Dingin banget, aneh," ucapku. Dan ketika aku akan berbalik berniat untuk mengambil jaket di jok belakang, tiba-tiba saja dari arah kaca belakang mobil aku melihat seperti ada sesuatu yang terjatuh dari atas pohon. Astagfirullah, karena kaget aku pun mengucap istighfar dengan kencang. Tapi aku sendiri tidak tahu apa yang terjatuh tadi. Aku yakin benda yang terjatuh tadi lumayan besar, karena jatuhnya seperti cepat sekali, jadi tidak jelas apa yang sebenarnya terjatuh. "Kenapa lu?" tanya Nur Aini yang mendengar aku istighfar langsung bertanya. "Itu tadi kayak ada yang jatuh tuh dari atas pohon," jawabku. "Masa sih? Kalau ada yang jatuh pasti gue denger juga dong," kata Nur Aini. Sempat kami terdiam beberapa saat, lalu Nur Aini pun mencairkan suasana agar tidak tegang. "Udahlah, mungkin cuma ranting pohon tadi yang jatuh." "Ya, mungkin saja ranting pohon." Aku pun mencoba mengiyakan agar suasana baik-baik saja, karena sebenarnya yang kulihat itu bukanlah ranting pohon yang terjatuh. Tapi aku mencoba langsung menepis pemikiran itu. Ya, karena kala itu aku langsung merasakan jika bulu kuduku berdiri. Dan akhirnya Pak Wito pun selesai dengan urusan hajatnya. Udah lega. Tapi aneh, toiletnya sepi banget ya. Biasanya ada yang jagain tuh di depan pintu. Jadi gak nyaman saya tadi buang airnya. Serem, sepi, kata Pak Wito. "Ya Pak, tapi lain kali tolong kalau parkir jangan di bawah pohon kayak gini Pak. Tadi kayak ada yang jatuh tuh dari atas pohon." "Kan jadi horor Pak," terangku kala itu pada Pak Wito. "Iya, maaf Mas, tadi soalnya sudah kebelet. Ya sudah, ayo kita berangkat lagi. Jangan lupa berdoa masing-masing ya," pinta Pak Wito. Dan kami pun langsung mengiyakan semua perkataan itu. Dan saat itu aku langsung berzikir dalam hati, karena memang semenjak itu aku mulai merasa perasaan yang tidak enak. Dan saat kami akan melanjutkan perjalanan kembali, tiba-tiba mobil melaju dengan pelan di dalam rest area tersebut. "Kenapa Pak?" tanyaku. Itu kok ada yang melambai-lambai ya?" bilang Pak Wito. "Mana?" Aku menajamkan mata ke arah depan. "Oh iya, ada yang beneran melambai tuh. Kenapa ya? Butuh bantuan mungkin," ucap Nur Aini. "Oh iya, sebelah sana," terangku. Benar saja, ada perempuan yang kala itu terlihat sedang melambai-lambaikan tangannya di depan sana. Namun aneh, aku yang sering ke Bandung sepertinya tidak mengenali rest area ini ya. Padahal hampir seluruh rest area baik di jalur tol Cikampek maupun tol Cipularang pernah aku singgahi. Dan keanehan ini tak cukup sampai di situ. Di rest area ini juga tak nampak satu mobil pun parkir maupun singgah. Selain itu, petugasnya juga sama sekali tak kelihatan. Hanya saja penerangan lampu jalan dan bangunan kios yang sudah terlihat tutup. "Kita terus saja Pak, takutnya ini tipuan begal. Mana mungkin malam-malam jam segini ada orang berdiri sendirian di tengah rest area begini," seru Nur Aini cepat. "Ya juga sih, tapi itu kayaknya perempuan deh. Siapa tahu dia dalam perjalanan terus ketinggalan rombongan, kan kasihan," kataku lagi. Dan benar saja, ketika mobil kami mulai mendekati orang yang sedang melambai-lambai itu, terlihatlah seorang wanita yang jika dilihat usianya lebih tua dariku. Kala itu ia terlihat menenteng tas di bahunya dan ada box kardus di dekatnya. "Tuh kan, kayaknya bener tuh dia ketinggalan rombongannya nih. Kasihan, bantuin aja yuk," ucapku pada mereka. Dan langsung saja kala itu Pak Wito pun berhenti tepat di depan wanita itu. "Kenapa Mbak?" Nur Aini mulai membuka kaca dan menanyakan keadaan wanita tersebut. Saya ketinggalan rombongan bus. Rumah saya di Cimahi. Boleh ikut menumpang?" tanya perempuan itu. Awalnya kami sempat terdiam pada pikiran masing-masing akan memberikan tumpangan atau tidak. Tapi setelah kami perhatikan dengan seksama, ya memang tidak ada yang aneh dengan wanita itu. Dan karena merasa iba, akhirnya wanita tersebut kami putuskan untuk mengantar sampai gerbang pintu tol Cimahi. "Sudah, naik Mbak, kubukakan pintu mobil untuknya kala itu." "Kok bisa ketinggalan sih Mbak?" Nur Aini langsung bertanya. "Iya, tadi saya agak lama di toiletnya. Mungkin toiletnya gak sabaran," ucap wanita itu dengan suara pelan seperti orang yang sedang sakit. Iya Mbak, kenalin nama saya Ardi," kulurkan tanganku padanya.
Rahma, jawabnya singkat sambil menyambut uluran tanganku. Dan yang kurasakan saat itu, tangannya terasa sangat dingin. Dan ketika kami saling melepaskan jabatan tangan, tiba-tiba di sini aku mencium aroma melati yang sangat pekat. Aku langsung terdiam kala itu. Yang kurasakan bingung dan tengkukku mulai merinding. Aku tidak tahu dengan Nur Aini dan Pak Wito apakah mereka juga mencium aroma yang sama. Dan di saat itu aku terus berzikir dan terus berdoa. Kulihat wajah Rahma hanya memandang ke depan kala itu. Saat itu juga aku mulai merasakan keanehan dengan tol Cipularang. Sejak kami keluar dari rest area tadi, kulihat jalan tol Cipularang ini seperti jalan tol mati. Biasanya mau jam berapapun pasti ada saja yang melintas di tol Cipularang ini. Selain itu, aku mulai merasakan tak ada habisnya ruas jalan tol ini. Karena seingatku, waktu untuk menempuh tol Cipularang tak akan selama ini. Cimahinya di mana ya Mbak Rama? Pak Wito mulai bertanya. Tapi di sini aneh, Rahma tetap terdiam, masih tanpa ekspresi. Mbak Rama. Nur Aini pun ikut memanggil dan Rahma tetap tidak menjawab dan tanpa ekspresi. Matanya hanya lurus memandang ke depan, tatapannya kosong, dan melihat keadaan ini kami bertiga bingung. Ku langsung rapatkan diriku ke jendela mobil untuk menjauhi posisi Rahma duduk. Tiba-tiba hawa menjadi sangat dingin dalam mobil ini. Dan perlahan seketika kulihat Rahma mulai menengok ke arahku dengan senyumnya yang sangat mengerikan. Melihat hal itu aku pun langsung ketakutan lalu berteriak, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Pada waktu itu kami bertiga sudah dalam keadaan panik dan ketakutan. Dan setan Rahma langsung tertawa cekikikan. Entah apa yang terjadi. Saat ku buka mataku dan aku mulai terbangun, kala itu mobil sudah menepi di sisi jalan tol. Ternyata tadi aku pingsan. Mungkin aku tidak tahan dengan kejadian mistis tadi, apalagi jarakku dengan Rahma itu hanya beberapa jengkal saja. Adik, udah sadar belum? Ayo minum dulu. Terlihat Nur Aini dan beberapa orang yang tidak aku kenal. Ya, ternyata mereka adalah para pengendara yang melintas di tol Cipularang. Mereka mulai menepi karena melihat Pak Wito yang terlihat meminta pertolongan di bahu jalan. Alhamdulillah, udah sadar. Gak apa-apa ya Mas, aman ya Mas, sambut Pak Wito. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa, ujarku masih ketakutan. Rahmanya udah pergi ya Pak, sahutku kala itu. Udah aman Mas, Rahmanya udah gak ada. Setan Rahma itu Mas, sahut Pak Wito. Dan ternyata menurut keterangan Pak Wito, setelah Rahma, penumpang yang kami bawa tadi berubah wujud menjadi mengerikan dan langsung tertawa menggelegar, tak lama kemudian sosok Rahma itu pun menghilang. Pak Wito pun segera bergegas menepikan mobil ke bahu jalan dan berhenti di sana. Pak Wito dan Nur Aini yang panik ketika melihat aku yang kala itu tidak sadarkan diri, akhirnya mereka berdua berinisiatif langsung membopongku untuk keluar dari dalam mobil. Karena memang udara di dalam mobil kala itu berubah menjadi sangat dingin, disertai semerbak bau melati yang memenuhi seisi mobil. Setelah membaringkanku di rerumputan di pinggir bahu jalan, Pak Wito pun berusaha mencari bantuan dengan berdiri di pinggir jalan berharap jika ada kendaraan yang lewat. Tapi malam itu benar-benar tak ada satupun kendaraan yang melintas. Situasinya benar-benar aneh. Dan Nur Aini yang saat itu tengah duduk menungguiku pun akhirnya mengusulkan kepada Pak Wito agar membuka seluruh pintu mobil dan segera menyalakan tap mobil dengan memutar murotal, dan volumenya pun dimaksimalkan. Tak beberapa lama kemudian akhirnya udara pun kembali normal dan Pak Wito pun mulai melihat beberapa kendaraan yang melintas. Disinilah akhirnya beberapa kendaraan pun mulai berhenti untuk membantu kami sampai akhirnya aku pun tersadar. Dengan kejadian yang sangat menakutkan ini, kami bertiga akhirnya memutuskan untuk memutar balik di gerbang tol Cimahi dan kembali ke arah Jakarta. Ya, malam itu kami memutuskan untuk tidak jadi melanjutkan perjalanan ke kantor cabang kami yang berada di Bandung. Entah berada di alam mana kami tadi, tapi alhamdulillah
Yang Maha Kuasa masih melindungi kami bertiga hingga kami pun bisa kembali ke Jakarta dengan aman. Setelah kejadian malam itu, aku pun akhirnya meminta kepada pihak kantor untuk tidak lagi memberikan aku tugas ke kantor cabang yang berada di Bandung. Aku benar-benar trauma atas kejadian malam itu. Dan gara-gara si Nuraini, satu kantorku pun akhirnya selalu meledekku dengan kata-kata "cie" yang ditaksir Rahma. Selesai. Wow, kisah yang ini horornya unik ya, horornya unik. Jadi baru pertama kali nih saya membawakan kisah yang seperti ini ya. Ada cerita di dalam cerita di awal tadi yang ketika bersama Pak supir ojek online ya. Jadi unik dan tantangan sih ya sebenarnya untuk saya pribadi untuk membawakan kisah ini, dan luar biasa. Semoga bisa menghibur semua teman-teman ya, khususnya para pecinta horor, para penikmat horor. Dan satu lagi sih, kalau kuburan Tanah Kusir saya pribadi pernah melintas ya di situ ya. Jadi kalau teman-teman dari arah Jakarta yang ke arah Tangsel, itu yang sebelah kanan yang pemakaman Nasrani ya. Di situ memang ada jalan ya, ada jalan yang bisa menembus ke arah Jami. Dan waktu itu saya lewat situ sore ya. Itu banyak sekali orang kalau sore memang. Jadi banyak muda-mudi yang pacaran karena memang taman pemakaman umum Tanah Kusir ini tidak seperti pemakaman umum lainnya ya. Jadi indah gitu kayak taman. Dan ini di sampingnya di sisi sebelah selatan tuh ada kali. Dan itulah tempat para muda-mudi ya kalau sore tuh nongkrong. Terus banyak tukang jualan juga. Tapi kalau sore, kalau malam ya pastinya sepi. Yang namanya kuburan, seindah-indahnya kuburan pasti sepi. Jadi saya pribadi memang pernah lewat situ. Dan memang ada jalan tembus yang mengarah ke Ulu Jami atau bisa mengarah ke Ciledug. Dan mungkin untuk hikmah yang bisa kita ambil malam ini banyak ya, banyak sekali hikmah. Intinya jangan pernah lupa berdoa. Dan yang satu sih dari saya, jangan pernah mengangkut penumpang ataupun siapapun itu, terutama malam hari, mau apapun itu ya. Karena niat kita biasanya baik, mau menolong, tapi ya ternyata itu hal-hal yang aneh. Bisa saja mungkin kalau memang bukan setan, bisa saja itu adalah orang yang bermaksud tidak baik ya. Walaupun perempuan, kita nggak tahu di belakangnya ada siapa kan, atau sudah ada rombongan yang mengintai. Jadi usahakan ya udah jalan-jalan aja. Jadi terutama malam hari ya. Karena memang kalau seandainya si wanita itu butuh bantuan, kita berhenti menunggu dia sampai dengan ada petugas nanti yang bisa membantu. Jadi serahkan kepada pihak yang berwenang atau berwajib. Mungkin itu sih saran dari saya. Dan mungkin buat teman-teman lain yang punya komentar lain, silahkan bisa tulis di kolom komentar, atau sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan tadi adalah based on true story ya, kisah nyata. Tapi sekali lagi, kembali untuk percaya atau tidaknya kami kembalikan kepada para pendengar. Dan buat yang suka dengan videonya, silahkan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan yang buat belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe. Jangan lupa loncengnya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata, maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, dalam pembawaan kisahnya tadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin.